Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, fadhilillah rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang terus memberikan taufik pada kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur masih mendapat kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah dengan berupaya untuk mengkaji dari ayat Allah Subhanahu wa taala ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan pelajaran di Sahih Al-Imam Abil Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim An-Naisaburi Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala. Kita selesai dari bab yang ke-10 dari Kitabul Iman, dan kita lanjutkan dengan bab yang ke-11. Nah, tafadhal iqra. Nah, qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, bab dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Bab akan merasakan rasa dari keimanan orang yang ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya, bil Islami dinan, dan terhadap Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sama semua insyaallah babnya, ada yang beda? Judul babnya ada yang beda? Sama dengan yang tadi ini? Naskahnya semua sama? Hah? Gimana? Ya, berarti ada perbedaan di sebagian naskah itu bunyinya badalil ala ana man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan fa huwa mu'min wa in irtakabal ma'asiyal kaba'ira. Ini yang di naskah
syarah Nawawi, syarah Imam An-Nawawi seperti itu babnya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa bab ini bukan dari mu'allif, bukan dari Imam Muslim, tapi istiad dari pensyarah atau mungkin yang lain juga, karena kita melihat juga ada perbedaan. Sebagian dari mengatakan Imam Nawawi yang membuat bab, tapi kita lihat ternyata juga beda naskah juga beda babnya. Allah alam. Ini bedanya dari beliau sendiri atau nasikhnya, atau mungkin ada ulama yang lain yang juga menulis bab tentang Imam Muslim. Nah, ini sedikit perbedaan tentang babnya, tapi intinya sama, bahwa kalau bab yang di naskah yang antum itu atau yang di naskah Syekh Muhammad bin Ali Syubi juga, orang yang merasakan iman, orang yang ridha pada Allah sebagai Rabb, kemudian Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul adalah orang yang bisa merasakan keimanan. Kemudian ada tambahan di naskah yang lain, meskipun dia melakukan kemaksiatan, termasuk dosa-dosa besar. Nah, intinya adalah tentang keutamaan dari beriman kepada Allah dan Muhammad, dan juga mengaku Islam sebagai din. Kita baca dari hadis dari mu'allif rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Yahya ibnu Abi Umar al-Makki, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki al-Adani. Ada lagi berpendapat bahwa Abu Umar itu kunyah dari ayahnya itu Yahya. Nanti Muhammad bin Yahya Abi Umar, ada yang menulis seperti itu. Bukan bin Abi Umar, tapi Muhammad bin Yahya Abi Umar. Ini dua pendapat yang lain. Dan beliau soduk, kata Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdhib. Wa Bishr bin Al-Hakam, dan Bishr bin Hakam ini guru kedua dari Imam Muslim. Bishr bin Hakam bin Habib Al-Abdi Abu Abdurrahman An-Nisaburi, thiqatun zahidun faqih. Qala, keduanya yaitu guru pertama Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dengan Bishr bin Hakam, keduanya mengatakan hadatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, wa huwa ibnu Muhammad Ad-Darawardi, dan dia adalah ibnu Muhammad Ad-Darawardi. Tentunya yang mengatakan ibnu Muhammad adalah perawi. Ada yang menambah Muhammad, ada yang tidak menambah, langsung Darawardi begitu saja. Abu Muhammad al-Juhani maulahum al-Madani, sadukun kana yuhaddits min kutub ghairi fayukhti. Dia biasa membawakan hadis dari kitab orang lain sehingga keliru. Nah, jelas secara umum beliau termasuk saduk. An Yazid ibnul Had, dari Yazid bin Al-Had, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani, thiqatun muqtir. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi Al-Qurashi, dari Bani Taim bin Murrah, itu kabilah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dikatakan beliau thiqah lahu afrad, seorang tabi'in. An Amir bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani. Yang ini putra dari Sa'ad bin Waqqas, seorang dari Al-Asyarah Basyarin bil Jannah, yang ayahnya adalah salah seorang dari 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah masuk surga dalam satu hadis secara berurutan. Yang Amir ini thiqah. An Al-Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu anhu, dari Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi
paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Fadl, yang beliau masih sepantaran usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara beliau dan Rasulullah 2 tahun saja. Berarti beliau dilahirkan 2 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepantaran atau satu seumuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Abbas ini masuk Islam agak mutaakhir, yaitu ketika menjelang Fathu Makkah. Jadi meskipun beliau paman Rasulullah, tapi termasuk belakangan Islamnya. Dia langsung masuk Islam. Bahkan lebih dulu anaknya, yaitu Abdullah bin Abbas. Ini lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya, itu Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Abbas dikenal dengan utamaannya. Bukan Rasulullah menyatakan sinu abi, dia adalah merupakan bandingan dari ayahnya, itu Abdullah, karena ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali keutamaannya, dikenal sebelum masuk Islam, juga ditokohkan, dimuliakan oleh Quraisy. Kemudian dikenal dengan suara yang sangat keras, ya, jauhis saut. Kalau mungkin sampai berkilo-kilo didengar suaranya, sehingga sering Rasulullah menyuruh Abbas untuk mengumumkan sesuatu. Dan disebutkan dalam biografinya, kana tawilan jamilan abyad, dia tinggi, tampan dan putih. Ini Abbas bin Abdul Muthalib. Ana usami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas jelas yakin beliau adalah Ahlul Bait, ya, karena beliau adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita menghormati dan juga wajib untuk memuliakan Ahlul Bait, tentunya yang muslim saja. Kalau yang kafir seperti Abu Lahab, juga paman Rasulullah, kita tidak boleh muliakan. Hanya yang mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana usama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau itu Abbas ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Bisa merasakan dari rasa iman, atau di dalam sebagian hadis, manisnya keimanan, halawatul iman, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasulnya. Yang ini adalah menunjukkan bahwa iman ini bisa dirasakan, sebagaimana ketika seorang merasakan manisnya suatu. Kalau dia merasakan manisnya iman, maka dia merasakan nikmatan dengan beriman, bukan merasa berat, bahkan merasa nyaman, merasa sangat kondisi sangat lapang ketika bisa beriman kepada Allah, berimanan yang sebenarnya. Nah, karena dzauq ini artinya kan merasakan sesuatu di mulut, dan ini dikiaskan bahwa ketika seorang benar-benar beriman sebenarnya, maka dia bisa merasakan keimanan. Dan dalam ayat yang lain, wajata halawatul iman, merasakan manisnya keimanan. Ini sebagian ulama ada mengatakan ini majaz, ini kiasan, tapi yang benar ini bukan majaz, bagaimana disebutkan oleh muallif dari kitab Syarah Muslim, karena memang ini penggunaan bahasa atau usul min asalabil arabiyah, usul bahasa Arab yang memang orang Arab biasa menggunakan kalimat seperti itu. Jadi yang orang mengatakan majaz ini semua adalah uslubun min asalibi al-arabiyah. Yang benar adalah usul bahasa Arab. Dan memang dalam masalah hakikat dan majaz ini ada khilaf yang cukup sengit antara para ulama. Yang rajih tidak ada majaz dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah, bahkan dalam lughah juga, sebagaimana pendapat Al-Imam Muhammad Al-Amin Shinqiti,
yang semuanya adalah usul min as-salib al-arabiyyah. Meskipun juga ada yang menetapkan majas dalam selain Al-Qur'an. Nah, artinya bahwa bisa merasakan keimanan. Ini seolah tanpa kita mengatakan kiasan pun sudah bisa memahami bahwa iman bisa dirasakan sebagaimana seorang yang merasa nyaman, merasa tenang, bahkan merasa nikmat. Dengan iman adalah orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Dan disebutkan dalam keterangan dari Qadiyat, anak insan idza radiya amran istahsanahu sahula alaihi amruh. Kalau seorang ridha pada suatu perkara, dia akan menganggap bagus dan mudah untuk melaksanakannya, tidak merasa berat. Demikian juga orang yang merasakan manisnya keimanan, dia tidak merasa berat yang melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa nyaman, merasa nikmat. Bahkan kalau dia tidak melakukan ketaatan malah merasa galau, merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang hilang. Ketika seorang sudah merasakan iman, maka hal-hal yang mungkin dirasakan berat di dalam ibadah hilang semua. Bahkan merasa nyaman, merasa nikmat. Ini hanya bisa dirasakan pada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini jelas merupakan kedudukan yang agung. Itu siapa saja yang dia benar-benar beriman dengan keimanan sebenarnya, bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat baginya, bahkan merasa nikmat. Dan kalau dia malah tidak melakukan ketaatan, dia merasa sakit, merasa tidak nyaman, maka inilah yang merupakan hal yang sangat agung yang dirasakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha pada Allah inilah sumber atau sebab orang bisa merasakan manisnya keimanan. Dan juga ada tambahan yang berikutnya adalah meridhai Islam sebagai agama dan ridha Rasulullah Muhammad sebagai rasulnya. Dan ini tentunya ini ataf pada yang sebelumnya, mengikuti keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis ketika orang ridha pada Allah, tentunya dia juga meridhai apapun yang diperintahkan Allah dan juga meridhai pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merintahkan untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka dia juga mengikuti dengan tanpa ada rasa berat sama sekali. Nah, seperti ini menunjukkan tentang hal yang agung sekali, yaitu siapa yang bisa merasakan nikmatnya keimanan. Nah, dan ketika orang merasa nikmat keimanan, maka dia merasa sakit, merasa berat untuk meninggalkannya. Dan ini yang dirasakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun siksaan yang mereka rasakan, hal yang berat mereka rasakan, tidak ada apa-apanya, karena mereka sudah merasa nikmat dengan keimanan. Seperti kisah Bilal bin Rabah yang beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sampai diletakkan di padang pasir yang panas di tengah hari yang terik. Kalau di sini mungkin biasa mungkin panasnya, tapi kalau orang pernah merasakan panas yang entah di Madinah atau di Makkah, kalau musim panas sangat panas sekali. Biasa kulit sampai mungkin bisa berdarah karena panasnya. Di situ kemudian diletakkan batu di atas dadanya, disiksa sampai dikatakan padanya, kamu saya biarkan seperti itu sampai kamu murtad, keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia merasakan dari nikmat keimanan dan tidak merasakan dari azab tersebut atau kisah tersebut, mengatakan ahadun ahad. Ini masyhur kisah Bilal ketika dia disiksa karena mempertahankan keimanannya. Di saat yang lain dari para sahabat, ada yang mereka berpura-pura untuk mengucap kalimat kufur karena memang diancam mau dibunuh. Dan ini masuk yang dibolehkan memang kalau sudah darurat seperti itu. Tapi Bilal tidak. Dia tidak mau sama sekali mengucap kalimat kufur sampai disiksa siksaan yang berat oleh majikannya.
oleh majikannya karena waktu itu sebagai budak. Kemudian di antara faedah di sini anjuran untuk ridha dengan 3 perkara ini, yaitu Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Muhammad sebagai Rasul. Dan siapa yang ridha dengan 3 hal ini akan mendapatkan rasa atau manisnya keimanan. Kemudian di antara faedah di sini bahwa ahlu iman itu bertingkat-tingkat keimanannya. Ada yang sempurna, ada yang di bawahnya. Sebagaimana ahlu jannah juga bertingkat-tingkat. Surga ada derajat. Karena keimanan manusia juga bertingkat-tingkat. Jelas berbeda keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan yang lainnya. Bahkan seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq di satu timbangan, 2 timbangan, yang lain iman umat ini masih berat iman dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sampai puncak keimanan sehingga sampai merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, dan lupa dengan kekotoran dunia. Apapun selain itu tidak dirasakan. Beratnya dunia dirasakan. Ujian dunia sudah tidak terasa sama sekali. Merasa nyaman dan setengah dengan keimanan. Inilah orang yang paling sempurna keimanannya. Sebagaimana kita sebutkan di antara para sahabat, ada yang mereka merasakan apapun karena mereka merasakan nikmat dari keimanan. Dan mereka jelas para pahlawan, para teladan. Kita wajib mengikuti mereka. Mereka yang berjihad, berjuang, memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran, itulah pahlawan yang sebenarnya. Karena definisi atau kepahlawanan ini mulai luntur pada hari ini. Yang 3 pahlawan orang yang mungkin unggul atau menang dalam hal yang remeh. Adapun yang jelas-jelas mereka pahlawan Islam, jarang orang yang membahas, yang mengetahui. Nah, dan dengan benar-benar puncak kemah ini akhirnya hati merasa tenang, wa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, merasa nyaman dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara faedah dari hadis bahwa hendaknya kita berupaya untuk bisa merasakan manisnya iman. Bagaimana caranya? Dengan berupaya meningkatkan keimanan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Bagaimana iman bisa bertambah? Dengan cara bagaimana? Dengan ketaatan. Yazidu bi at-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin taat semakin meningkat keimanan. Ini adalah kita ahli sunnah wal jamaah. Bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ingin menambah iman, maka perbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sedang lesu, sedang lemes, futur, ya, mungkin karena kurang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara dengan benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala, merasa rindu pada Allah, ridha Allah sebagai Rabb. Kalau sudah ridha pada Allah, tentunya apapun yang Allah perintahkan akan dilaksanakan dengan tanpa merasa berat sama sekali. Sebagaimana Allah ridha pada suatu, sudah dia akan mengikuti hal yang diridhai tersebut tanpa merasakan keberatan sama sekali. Dan di antara faedah di sini juga bahwa di dalam sanad ada 4 orang tabi'in yang saling meriwayatkan di antara mereka, atau ya, berapa tabi'in yang saling meriwayatkan di antara mereka.
Nah, dari 3 orang tabi'in yang saling meriwayatkan dari mereka. Yazid bin Had dari Muhammad Ibrahim dari Amir, 3 orang tabi'in saling meriwayatkan. Nah, kemudian juga musalsal bil madaniyin. Ini musalsal dengan ahli Madinah. Nah, kita selesai dari hadis ini. Silakan dibaca hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya ini. Cuma satu hadis saja, satu bab. Teruskan berikutnya. Nah, qala mu'allif rahimahullah, qala Imam Nawawi rahimahullah, bab bayan adat syu'abil iman. Bab penjelasan tentang jumlah dari cabang-cabang iman. Wa afdaliha, dan yang paling utama dari cabang-cabang tersebut. Wa adna, dan paling rendah dari cabang-cabang tersebut. Wa fadilatul haya, dan keutamaan rasa malu. Kalau di naskah antum itu waqaunul haya minal iman, dan bahwa rasa malu bagian dari keimanan. Yang di naskah Nawawi itu di situ lafaznya wa fadilatul haya wa qaunul minal iman, ada tambahan sedikit. Nah, di sini atau bab ini dibawakan oleh mu'allif rahimahullah tentang masalah cabang-cabang keimanan. Dan iman ini bercabang-cabang, ada yang paling tinggi kedudukan cabangnya, ada yang paling rendah. Ini adalah kita harus sunnah bahwa iman itu bercabang-cabang, yatajazza, yaitu apa? Terbagi-bagi. Menyelisih dari akidah orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah, yang mereka mengatakan iman satu kesatuan, tidak terbagi sama sekali. Adapun Ahlussunnah sesuai dengan hadis yang akan kita baca ini, bahwa iman itu bercabang-cabang, terbagi-bagi. Kalau hilang sebagian masih ada pokok keimanan, selama tidak hilang yang paling utama, yaitu syahadat. Makanya orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar karena menurut mereka iman cuma satuan, hilang sebagian, hilang semuanya. Seperti orang Mu'tazilah juga, mereka mempunyai iman sebagai angka 100, kalau hilang satu berarti bukan 100 lagi. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan orang Murji'ah juga seperti itu, iman tidak ada satu kesatuan, tapi kalau Murji'ah mengatakan tidak ada pengaruh amalan terhadap keimanan, berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, jelas kita akan baca hadis yang menunjukkan tentang akidah kebenaran dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu terbagi-bagi, itu bercabang-cabang. Ada yang paling agung, ada yang paling bawah, dan cabangnya banyak. Kalau hilang sebagian masih ada keimanan. Qala mu'allif rahimahullah taala, hadatsana Ubaidullah ibnu Sa'id, telah menceritakan pada kami Ubaidullah ibnu Sa'id ibnu Yahya al-Yashkuri, Abu Qudamah as-Sarakhsi, Nazir Nisabur, thiqatun ma'mumun sunniyun. Wa Abad bin Humaid, dan Abdun bin Abad bin Humaid, ini guru kedua, Al-Qissi, Abu Muhammad. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Hamid. Abdun itu julukannya. Baik, sering kita membaca Abad, kok nggak ada
terusannya. Ada muatan namanya Abdul Hamid, diringkas dengan apa? Abdun gitu aja. Jadi orang Arab biasa meringkas. Ya. Abdullah bin Utsman Abdan. Kemudian juga Turahim Duhaim. Jadi singkatan itu orang Arab juga biasa melakukan, mungkin seperti orang Jawa juga, orang Indonesia juga biasa menyingkat nama. Meskipun kadang aneh-aneh singkatannya. Ya. Ini juga namanya Abdul Hamid, kemudian apa? Singkat menjadi Abdun. Dan beliau imam, ya, thiqatun hafid. Qala keduanya berkata, yaitu Ubaidullah bin Sa'id dan Abdul bin Humaid, keduanya mengatakan, hadatsana Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan pada kami Abu Amir Al-Aqadi, ini kunyah, namanya adalah Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi Al-Basri. Abdul Malik bin Amr, masyhur dengan kunyah Abu Amir Al-Aqadi, yang beliau thiqah. Qala hadatsana Sulaiman bin Bilal At-Taimi, Sulaiman bin Bilal bin Tarkhan At-Taimi Al-Qurashi, beliau juga thiqah. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, yang beliau adalah Abdullah bin Dinar Al-Adawi maulahu Abu Abdurrahman Al-Madani. Ini beda dengan Abdul bin Dinar Al-Makki, ini Al-Madani. Nah, yang beliau thiqah, salah seorang tabi'in. An Abi Saleh, dari Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani. Ini kunyah Abi Saleh, namanya Zakwan As-Samman, penjual minyak samin, Az-Zayyad, penjual minyak zaitun. Ini banyak dari para perawi yang nisbah pada khiraf, pada pekerjaannya. Seperti ini contohnya, As-Samman Az-Zayyad An-Nuhas, yang juga termasuk. Nah, di antara perawi yang dinisbah pada pekerjaannya. Ulama mutaakhirin banyak juga, seperti As-Sa'ati, nisbah pada sa'ah, yaitu apa? Istilah sa'ah, perbaikan jam, bengkel jam, arloji. Ini orang tua Syekh Al-Albani sukanya apa? As-Sa'ati, Syekh Muhammad bin Nuh An-Najati, ayah dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. As-Sa'ati julukannya karena dia kerjaannya tukang perbaiki jam. Nah, ini As-Samman Az-Zayyad, seorang tabi'in yang masyhur thiqah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafidzus sahabah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya perselisihkan menjadi banyak pendapat, sampai 20 pendapat. Yang diriwayatkan Hajar yang lainnya adalah Abdurrahman bin Sakhar, namanya saja perselisihkan. Adapun kunyahnya semua sepakat. Dari kabilah yang juga sepakat, sekitar suku Daus, tidak ada yang berselisih. Yang berselisih hanya namanya. Dan ini biasa. Abu Bakar juga diperselisihkan namanya. Siapa namanya Abu Bakar? Siapa namanya? Abdullah bin Utsman, yang dirojekkan, meskipun juga banyak pendapat yang lain, ya. Tapi sepakat Abu Bakar ini ada bahkan sahabat yang paling mulia. Dan Abu Hurairah juga itu biasa berselisih namanya, jangan terpengaruh dengan orang Syiah Rafidhah yang mereka menuduh Abu Hurairah ini orang yang fiktif, nggak ada orangnya, itu cuma nama saja, nggak ada hakikatnya. Karena sampai diperselisihkan begitu banyak tentang namanya, ini jelas tuduhan yang tidak berdasar. Nah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ada bid'un, ini ada banyak pendapat juga. Nah, bid'un yang paling kuat 3 sampai 9, yaitu 73 sampai 79 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan.
Ini nas yang menunjukkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Sampai Rasul menyebutkan lebih dari 73 cabang atau 73 sampai 9 cabang. Dan tidak satu satuan sebagaimana pendapat dari Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah. Bercabang-cabang. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Ini hadisnya agak pendek. Yang hadis kedua lebih lengkap, kita baca sekalian. Qala hadatsana Zuhair bin Harb, telah menceritakan kami Zuhair bin Harb yang berada Zuhair bin Harb Abu Khaythama An-Nasa'i Nazil Baghdad Al-Baghdadi thiqatun sabtun. Qala hadatsana Jarir, telah dia berkata menceritakan kepada Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Kufi Qadi Rai ini sekarang kata para ulama Tehran, yang jadi ibu kota siapa? Kota mana Tehran itu? Iran. Dulu banyak ulama dari situ. Hatim Ar-Razi, ada Busur Ar-Razi dari Rai. Dulu markas pusat ahli sunnah, sekarang dikuasai orang Syiah Rafidhah. Yang beliau thiqah, Sahihul Kitab, an Suhail bin Abi Saleh, yang bapaknya adalah Abu Saleh yang tadi, Abu Saleh Zakwan As-Samman, dan Suhail ini sodukun taghayyara hifdhuhu bi akhirah, berubah hafalannya di akhir hidupnya. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, arti pada sanad yang sebelumnya. Ya. Abdullah bin Dinar Al-Madani. An Abi Saleh ini ketemu pada sanad tadi Abdullah bin Dinar. Kalau tadi muridnya adalah Sulaiman bin Bilal, kalau ini muridnya adalah Suhail. Dari Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Hurairah kala meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ada 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 66 cabang. Ini ada syak dari perawi. Entah Rasulullah mengatakan 73 atau 70 atau 63. Nah, fafdaluha, yang paling utama dari cabang-cabang iman tersebut, qaulu la ilallah, adalah perkataan la ilaha illallah. Paling tinggi adalah qaulu Allah. Wadna, yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Di sini lebih lengkap dari yang sebelumnya lafadznya. Meskipun kalau yang pertama tadi adalah jazm, bahwa itu adalah 73 79, kalau di sini ada syak dari perawi. Nah, dan tentunya kalau kita melihat secara zahir di sini, mu'alif lebih cenderung merajihkan riwayat yang 73 tanpa syak, karena belum mendahulukan. Ya. Ini sanad dari Imam Muslim, sepertinya beliau lebih menguatkan riwayat yang tanpa keraguan, yaitu dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar. Oleh tadi kan Suhail dari yang ada syak, ada Suhail dari Abdullah bin Dinar. Ini sepertinya kalau melihat dari didahulukan riwayat yang sebelumnya, sepertinya beliau lebih merajihkan riwayat yang tanpa keraguan. Nah, tadi yang riwayat Suhail ada syak, yang riwayat Sulaiman bin Bilal tanpa ada keraguan. Nah,
Dan di sini memang ada berapa torik metode ulama menggabungkan antara yang jumlah yang berbeda ini, ya. Yang mutayaqqan, ya, adalah yang tanpa ada keraguan, ya, itunya lebih rendah dari bilangannya. Tapi juga ada riwayat yang lain yang disebutkan di situ arba'atun wasitun. Tapi ini maklul, ya. Nah, dan jelas ada beberapa metode para ulama yang mengatakan yang 73 berarti ziyadah thiqah yang makbulah. Nah, juga ini kita lihat adalah Imam Muslim, beliau cenderung kepada pendapat yang tanpa keraguan, mendahulukan yang tanpa keraguan. Intinya kita enggak masalah entah itu 73 atau 93, jelas imannya adalah bercabang-cabang. Nah, kemudian juga dari hadis ini kita bisa melihat iman itu ada ucapan, qaul. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, berarti qaul kan. Yang paling rendah adalah imatatul adza, fi'il, perbuatan. Ada qaul, ada apa? Fi'il. Wal haya ini adalah hati, amalan hati. Syubhatul iman, hati iman itu cabangnya ada yang ucapan lisan, ada yang perbuatan anggota tubuh, ada yang amalan hati. Sebagaimana hadis ini dalil atas hal-hal tersebut. Kemudian juga di sini menunjukkan keutamaan dari qaul la ilaha illallah. Bahwa inilah merupakan cabang iman yang paling tinggi. Bahkan disebut merupakan pusat atau asal dari keimanan, pokok dari keimanan. Kalau hilang semuanya. Berbeda dengan yang lain, seperti orang yang mungkin ada gangguan di jalan, dia diam, berarti dia melaksanakan cabang ini, dia kafir atau tidak? Kalau ada gangguan di jalan dibiarkan? Tidak. Tapi tentunya berkurang cabang ini ya, cabang keimanannya. Karena ini tidak merupakan pokok dari keimanan. Yang mutafak, yang ijma' adalah la ilaha illallah ini kalau sampai hilang ini maka hilang semua keimanan. Adapun yang lain seperti masalah salat, masalah zakat, puasa ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan salat juga kalau hilang maka hilang seluruh keimanan. Sebagaimana mazhab sebagian para ulama. Meskipun yang rajih ini juga tidak. Selama dia tidak mengingkari kewajiban dari salat. Nah, jadi hadis ini menunjukkan tentang cabang-cabang iman bercabang-cabang terbagi-bagi tajazza sebagaimana kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga keutamaan dari menghilangkan gangguan di jalan, bagian dari imanan. Yang menghilangkan gangguan ini adalah perbuatan. Juga menunjukkan iman itu adalah amalan, bukan sekadar keyakinan. Bukan sekadar keyakinan saja. Bahkan iman ini ada yang berupa keyakinan, ada amalan hati, juga ada perkataan lisan, yaitu oleh Allah, ada juga amalan anggota tubuh. Karena sebagian orang mereka memahami iman itu hanya keyakinan hati saja. Seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu yang penting hatinya. Adapun anggota tubuh tidak berpengaruh. Apapun yang dilakukan enggak ada pengaruh sama sekali terhadap keimanan. Meskipun dia mengucapkan kufur tetap beriman. Penting hatinya beriman. Ini jelas menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini iman ini berpengaruh amalan terhadapnya. Bahwa ketika seorang beramal berpengaruh pada keimanannya, yang beramal ketaatan akan meningkatkan, kemaksiatan akan mengurangi dari keimanan. Kemudian utama dari rasa malu yang merupakan cabang dari keimanan. Dan rasa malu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyatila bi khair, tidak mendatangi kecuali kebaikan. Meskipun rasa malu tentunya ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau malu yang benar tentunya adalah terpuji. Kalau malu melakukan kebenaran, malu beribadah, malu taat pada Allah, ini jelas malu yang tidak pada
tempatnya. Malu mengamalkan sunnah juga tidak pada tempatnya, malu yang tercela. Jadi malu yang terpuji adalah malu untuk melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang agung yang mulai hilang terkikis pada hari ini adalah rasa malu yang mulai banyak hilang dari kebanyakan manusia. Mereka sudah tidak punya malu untuk melakukan kemaksiatan, sudah punya rasa malu menutup aurat dan sebagainya. Ini jelas merupakan musibah. Padahal umat ini akan terjaga dari peradabannya selama rasa malu masih ada. Ketika rasa malu sudah hilang, maka akan lenyap dari peradaban dan moral dari manusia. Banyak kita melihat di media, di mana-mana dengar orang berbuat maksiat tidak ada rasa malu. Bahkan sebagian mereka bukan malu, tidak malu saja, sampai apa? Mereka merasa bangga dengan kemaksiatan. Ini sangat berbahaya. Kalau sudah hilang rasa malu, Rasulullah mengatakan gimana? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu maka perbuatlah sukamu. Kalau sudah hilang rasa malu sangat berbahaya. Dan dulu rasa malu adalah merupakan sifat yang mulia yang dijaga oleh orang-orang yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasa malu bagian dari keimanan. Dan kita sebut tadi rasa malu ini yang terpuji maksudnya, bukan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Malu belajar ini jelas tidak pada tempatnya. Malu bertanya, ya, ini juga tidak pada tempatnya. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu dari hal-hal yang tercela, itu baru yang terpuji. Malu untuk berdusta, malu untuk berbuat kemaksiatan, ini adalah rasa malu yang terpuji. Nah, kemudian hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa iman ini bercabang-cabang, bukan hanya satu kesatuan seperti pendapat kelompok bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Kemudian bahwa amalan masuk dalam keimanan. Jadi jelas imatatul adza anitarik bagian dari cabang keimanan. Dan bahkan Allah menyebut iman salat dengan keimanan. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah, enggak datang. Maka Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian. Apa sebab nuzulnya? Yaitu tentang para sahabat yang mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian apa? Meninggal sebelum kiblat pindah ke Makkah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa makana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian adalah salat kalian. Jadi salatnya tetap diterima oleh Allah, dapat pahala dari Allah. Ini bukan bahwasanya Allah mengatakan salat sebagai imanan. Dan juga kita lihat hadis yang kita baca dulu, wafat Abdul Qais yang Rasul menyebutkan iman dengan salat, dengan khumus, menunaikan khumus dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan amalan. Jadi menyelisih pendapat sebagian orang yang mengatakan iman hanya keyakinan. Kemudian juga di antara hadis ini keutamaannya adalah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini paling agung, paling tinggi. Bahkan kalau ditimbang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Kemudian tentang perincian dari cabang-cabang iman ini memang tidak ada nas yang merinci, yang tafsir Rasulullah SAW. Karena itulah para ulama beristihad. Mereka beristihad menyebutkan apa yang dimaksud dengan cabang-cabang iman. Yang ada sebagian mereka sampai 70 lebih memang. Ada yang sampai menjadi 70 lebih, ada yang lebih dari itu. Intinya memang ini bukan nas Rasulullah SAW, sehingga memang ada ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan cabang-cabang keimanan. Meskipun ada yang sepakat jelas seperti rukun Islam semua jelas yakin adalah bagian dari cabang-cabang keimanan.
Nah, ini tentang masalah iman bercabang-cabang ya. Dan Imam Nawawi merojihkan bahwa iman itu adalah 73 cabang. Karena ini ziyadah thiqat, yang ziyadah thiqat selama dia thiqah maka makbulah. Nanti beliau mencenderung pada pendapat yang 73, dan kita lihat juga sahih perbuatan dari Imam Muslim juga kita lihat lebih mendahulukan riwayat yang tanpa syak, yang yakin. Jadi ini mungkin maksudnya adalah beliau merojihkan bahwa yang benar 73 cabang. Nah, nanti kalau pengen tahu tentang perincian dari cabang keimanan, ini memang ada sebagian ulama yang membahas masalah ini tentang cabang-cabang keimanan. Ada kitab yang bagus yang merupakan disertasi dari Syekh Abdul Razak, Hidayatul Iman wa Nuqsanuhu, di situ juga dibahas di situ ya tentang cabang-cabang dari keimanan. Kita selesai dari hadis yang kedua dari bab silakan dibaca yang berikutnya. Qala mu'allif rahimahullah, tasana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah siqatan musannif, yang beliau banyak meriwayatkan dari ini gurunya ini. Wa Amr bin An-Naqid, dan guru kedua adalah Amr An-Naqid, Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, Abu Bakar Al-Baghdadi yang beliau thiqah hafidh. Wa Zuhair bin Harb, dan guru ketiga Zuhair bin Harb yang tadi yang juga thiqah bahaya sama. Kalau ketiganya berkata hadatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kami Sufyan bin Uyainah Al-Hilal Al-Makki Abu Muhammad Al-Kufi Sumal Makki, awalnya tinggal di Kufah kemudian pindah ke Makkah sampai meninggal. Thiqatun hafidun faqihun hujjah. Ini sampai 4 ini predikat dari ta'dil, yang beliau adalah imam ahli Makkah pada zamannya, sebagaimana Imam Malik adalah imam ahli Madinah pada zamannya, pada satu zaman keduanya, sampai ada yang mengatakan laula Sufyan wa Malik la dhaba ilmul Hijaz, seandainya tidak ada Sufyan dan Malik akan hilangnya ilmu dari Hijaz. Anis dari Zuhri, Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri, ma'ruf dengan Az-Zuhri, nisbah pada Bani Zuhra, kabilah Minah, ibu Rasulullah SAW, dan dikenal dengan juga Ibnu Syihab, nisbah pada sebagian nama kakeknya, sebagian kakeknya. Kemudian juga dengan Muhammad bin Muslim, ini 3 orang, 3 nama untuk 1 orang, yang beliau thiqah hafid mutqin, yang beliau diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dibukukan atas perintah resmi dari kenegaraan daulah adalah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan, yaitu pada Az-Zuhri ini. Dan Umar bin Khattab kakeknya yang menyusulkan Abu Bakar untuk membukukan Al-Qur'an. Dan cucunya yaitu Umar bin Abdul Aziz yang pertama kali memerintahkan dibukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerintah Zuhri ini. Anas Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi, Abu Umar atau Abu Abdullah Al-Madani, seorang fuqaha as-sab'ah, thiqatun sabtun abidun fadilun, yang beliau diserupakan ayahnya dalam masalah
dalam masalah keutamaannya dan juga adabnya. Yang Salim ini ibunya adalah seorang putri Raja Persia yang pernah kita cerita, yang sebagai satunya salah satu dari mereka dinikah oleh Abdullah bin Umar, kemudian melahirkan Salim bin Abdullah bin Umar. Anak dari ayahnya itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dikenal yang paling gigih untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana usami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaitu akhau fil haya. Bahwa Nabi pernah mendengar ada orang yang menasihati saudaranya dalam masalah rasa malu. Maksudnya jangan malu. Kok kamu terlalu pemalu dan sebagainya. Rasulullah mengatakan pada orang yang menasihati ini al-haya'u minal iman. Ya. Maksudnya biarkan saja. Rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu yang terpuji bagian dari keimanan. Kalau orang punya malu malah bagus. Ya. Jangan malah disalahkan. Ini adalah utama dari rasa malu yang juga dalam riwayat sebelumnya dari Abu Hurairah adalah al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Ini persis seperti yang di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dan tambah satu lagi yang bawah masih ada hubungannya. Ma'marun. Nah, qala mu'allif rahimahullah hadatsana Abbad bin Humaid. Abbad bin Humaid yang tadi, ya. Boleh tiga. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan pada Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani. Thiqatun musannif, memiliki kitab musannaf yang masyhur. Qala akhbarana Ma'mar, telah mengkhabarkan Ma'mar bin Rashid Al-Asdi Al-Basri semula Yamani, oleh ulama Basrah, kemudian pindah ke Yaman. Yang akhirnya juga ahli Yaman banyak mengambil riwayat dari beliau itu Ma'mar ini. An-Zuhri Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, bihadzal isnad, dengan sanad ini. Ini sanad di atas dari Salim dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian berkata Ibnu Umar, marab birajulin min ansar, yaitu Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang dari Ansar yang sedang menasihati saudaranya, maksudnya agar tidak malu. Dan Rasulullah mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman, atau haya'u minal iman, maksudnya biarkan saja karena rasa malu bagian dari keimanan. Maksudnya orang yang malu adalah terpuji. Justru yang tidak terpuji orang yang tidak punya rasa malu, atau yang malukan, yang malah tidak punya rasa malu sama sekali, yang sangat berbahaya. Dia maksiat tapi rasa malu, menipu tidak malu, kemudian juga melakukan maksiatan tidak punya rasa malu sama sekali, yang sangat berbahaya. Adapun yang punya rasa malu, maka ini justru adalah orang yang baik. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan da'u fa innal haya' minal iman, biarkan dia, karena sebenarnya rasa malu bagian dari keimanan. Nah, karena termasuk bagian dari keimanan, sehingga hal yang wajib yang selalu dipupuk bukan justru dihilangkan. Nah, ini asalah ini bisa kita kaji dalam kesempatan malam ini. Untuk hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca dalam kesempatan akan datang. Nah, yaitu dalam sanad ada 3 tabi'in. Lewat sebelumnya ada sanad kedua, yang sanad kedua ada 4 orang tabi'in. Mereka melewatkan satu dengan yang lain, enggak langsung dari sahabat maksudnya. Tabi'in dari tabi'in baru dari sahabat. Disaling meriwayatkan. Jadi bukan langsung kepada
sahabat. Jadi tabiin sampai yang riwayat yang pertama tadi 3 orang tabiin sahabat. Yang kedua malah 4 ya, tabiin baru sahabat. Ini mungkin termasuk jarang kan seperti itu, tidak semua sanad seperti itu. Ya. Coba dilihat, ini ada kitab yang bagus oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, yaitu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Insyaallah ada PDF-nya insyaallah ya. Kalau mungkin belum mendapatkan kitab yang asli, tapi kalau cari pun juga mudah insyaallah ya. Mungkin cari di online sekarang banyak insyaallah ya. Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu itu adalah risalah doktorah beliau, disertasi doktornya bahas masalah Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Nah, itu ada perincian tentang masalah tersebut. Nah, misalnya bisa kita kaji dalam kesempatan malam ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan keimanan kita, dan juga berupaya untuk mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga membuahkan amalan yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.